Selamat sore, bertemu kembali dengan Bondan Wang. Kali ini saya akan membahas pertanyaan teman saya tentang apakah LGBTQ perlu disahkan di Indonesia. LGBTQ atau homoseksual, biseksual, transgender merupakan keunikan seks di dunia dan bagaimana cara LGBTQ Indonesia maupun internasional untuk mendapatkan hak asasi mereka untuk diakui di Indonesia dan internasional. Pertama, saya akan menjelaskan. Saya adalah pendukung LGBTQ di Indonesia dan internasional. Saya akan menjelaskan bagaimana LGBTQ harus disahkan. Pertama, LGBTQ bukanlah suatu penyakit kejiwaan karena dia sudah dikeluarkan dari daftar penyakit kejiwaan dari tahun 1960. Jadi LGBTQ itu adalah hal yang normal. Hubungan seks LGBTQ adalah hal yang normal, bukan lagi suatu hal yang merupakan penyakit kejiwaan, kecuali transgender. Memang itu masih termasuk penyakit kejiwaan. LGBTQ perlu disahkan di Indonesia, perlu diakui, perlu dilindungi, karena mereka adalah kelompok yang rentan secara kesehatan, rentan secara ekonomi, rentan secara sosial, mereka bisa dikucilkan dalam sosial. Tapi LGBTQ itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak bebas atas dari diskriminasi. Dalam pasal 28 tentang hak asasi manusia, setiap orang berhak bebas dari diskriminasi. Kalau memang orang Indonesia atau pemerintah Indonesia telah mengkriminalisasi LGBTQ, nanti berlaku dalam Undang-Undang KUHP baru di tahun 2026. Itu merupakan hal yang diskriminatif karena LGBT itu bukan suatu kejahatan. Sekali lagi saya bilang LGBT itu bukanlah suatu kejahatan, tetapi merupakan suatu hak asasi, hak dasar untuk setiap orang untuk mencintai, baik laki-laki mencintai laki-laki, atau laki-laki mencintai laki-laki dan perempuan, atau perempuan mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki dan perempuan. Itu adalah hak asasi, itu adalah perasaan normal dari seorang manusia. Jadi tidak berhak dikriminalisasi. Justru LGBTQ harus disahkan di Indonesia, bahwa LGBTQ harus dilindungi, bahwa itu adalah hal normal di Indonesia. Seks LGBTQ merupakan hal yang unik. Seks laki-laki dengan laki-laki adalah hal yang unik karena itu merupakan perasaan cinta antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan perempuan dan laki-laki. Jadi itu adalah hal yang normal. Janganlah kita mendiskriminasi rakyat Indonesia, LGBTQ terutama di Indonesia bisa mendapatkan hak-haknya, yaitu dengan cara uji material, uji formil terhadap rancangan undang-undang KUHP atau rancangan undang-undang yang melarang LGBTQ. Dan juga melalui Mahkamah Konstitusi bisa nanti kita adakan uji material bahwa LGBTQ itu perlu dilindungi, perlu diberikan. LGBTQ itu perlu mendapatkan pendidikan tinggi, perlu mendapatkan layanan kesehatan. LGBTQ itu perlu disamakan, tidak diskriminasi, tidak dikucilkan, tidak dicemooh oleh masyarakat. LGBTQ itu perlu mendapatkan kesempatan ekonomi yang sama, yaitu bekerja, menjadi pengusaha boleh LGBTQ, menjadi ketua yayasan boleh. LGBTQ bukan suatu masalah besar di Indonesia, itu adalah merupakan suatu masalah yang harus ditanggung bersama bahwa LGBTQ itu adalah normal. Janganlah kita mendiskriminasi LGBTQ. Sayang sekali Indonesia mengkriminalisasi LGBTQ. Seharusnya tetap melindungi LGBTQ, bahwa LGBTQ itu ada di Indonesia dan nyata, tidak boleh dikucilkan. Mereka punya hak untuk hidup, hak untuk milik, hak untuk kebebasan mereka sendiri. Nah, itu sekian dari saya tentang LGBTQ. Semoga LGBTQ bisa disahkan di Indonesia seperti negara-negara yang sudah mensahkan pernikahan sesama jenis dan juga melindungi LGBTQ dari diskriminasi baik ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.